Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang hari ini atas takdir Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bertemu untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan siang hari ini kita akan masuk ke hadis yang kelima, yang tema besarnya adalah beragama sesuai dengan panduan. Bunyi hadisnya, an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari ummul mu'minin ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada atau mengada-ngadakan perkara baru, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, maksudnya adalah urusan agama, ma laysa minhu, yang bukan berasal darinya, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim dengan redaksi yang berbeda namun substansinya sama. Redaksinya, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amal itu akan tertolak. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini merupakan hadis yang sangat penting. Sangat penting sehingga Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkata, hadis ini merupakan pokok Islam yang sangat agung. Karena jika hadis innamal a'malu binniyat merupakan standar amal dalam aspek batin, maka hadis ini merupakan standar amal dalam aspek zahir. Jadi kita tahu, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi dua syarat utama diterimanya amal saleh. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu merupakan syarat diterimanya amal dari aspek batin. Niat harus karena Allah. Lalu syarat yang kedua agar amal kita diterima oleh Allah adalah al-ittiba'. Al-ittiba' artinya ngikut. Ittaba'a yattabi'u secara bahasa artinya ngikut. Apa yang kita ikuti? Yang kita ikuti adalah panduan dan pedoman yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam urusan ibadah tidak boleh seseorang itu berkreasi atau berinovasi, tapi harus ngikut. Khususnya ibadah mahdah. Ibadah mahdah itu apa? Ibadah yang ghairu ma'qulatil ma'na, yang secara makna mungkin tidak bisa ditangkap oleh akal kita. Gitu ya, ibadah mahdah. Seperti apa? Salat 5 waktu. Kenapa harus 5 waktu? Ya kan? Kenapa harus zuhur
Kenapa harus asar, maghrib, isya, subuh? Kenapa subuh harus 2 rakaat? Kenapa harus zuhur 4 rakaat dan seterusnya? Lalu puasa Ramadan ya. Kenapa harus di bulan Ramadan? Kenapa harus dari pagi? Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari? Kenapa haji harus di Makkah dan seterusnya? Itu namanya ibadah mahdhah. Maka pada perkara-perkara ini kita harus ikut ya, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam An-Nawawi juga berkata hadis ini layak untuk dihafal dan digunakan untuk memerangi kemungkaran dan hendaknya sering dijadikan rujukan. Nah, jadi hadis ini harus sering kita kaji dan juga sering kita bahas. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa memerangi kemungkaran gitu ya. Dan juga hadis ini kita jadikan rujukan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kaidah yang digariskan oleh para ulama yang mengatakan bahwa al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah itu adalah haram. Hatta yadulla dalilun ala masyru'iyyatihi, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah tersebut disyariatkan. Nah, ini urusan agama. Nah, berbeda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia al-aslu fil asya al-ibahah. Asal hukum asal segala sesuatu dalam urusan dunia adalah boleh. Begitu ya. Hatta yadulla dalilun ala tahrimihi, sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau urusan dunia asalnya adalah boleh. Ya kan? Asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau urusan dunia tidak perlu ditanya dalil yang menghalalkan karena hukum asalnya halal. Nah, kalau nggak ada dalil yang mengharamkan maka hukum asalnya adalah halal. Itu urusan dunia. Seperti semangka, hukumnya apa Pak? Halal. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengharamkan, gitu ya. Pisang hukumnya apa? Ya halal. Kalau ditanya mana dalil yang menghalalkan, nggak bakal ada. Yang ditanya adalah ada nggak dalil yang mengharamkan? Kalau tidak ada, berarti kembali kepada hukum asal, hukumnya halal. Itu urusan dunia. Tapi urusan ibadah sebaliknya. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal sebuah ibadah itu haram. Nggak boleh kita mengerjakan satu ibadah. Sampai kapan? Hatta yadulla dalilun ala masyru'iyyatihi. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu disyariatkan. Tujuannya apa? Agar manusia dalam beribadah, dalam beramal saleh itu tidak berkreasi dan berinovasi, tapi mengikuti panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah agama Islam itu bisa terjaga. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita bahas hadisnya satu persatu dari mulai Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummul Mukminin adalah ibunya orang-orang beriman dan itu merupakan julukan ya, gelar bagi para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Rasulullah merupakan ummahatuhum, ummahatul mukminin. Maka istri-istri Rasulullah disebut dengan ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman. Ini julukan, walaupun dalam prakteknya tetap kita atau para sahabat dengan istri Rasulullah itu ya bukan mahram. Ya kan? Nah, kalau aslinya ibu dengan anak itu kan mahram Pak ya. Ya kan? Ibu dengan anak itu mahram. Tapi adapun istri-istri Rasulullah walaupun gelarnya ibunya orang-orang beriman, tapi prakteknya mereka itu bukan mahram bagi orang beriman yang lain. Maka para sahabat ya bukan mahramnya para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan Ummul Mukminin. Jadi gelar Ummahatul Mukminin itu berasal dari Al-Qur'an. Lalu Ummu Abdillah, kita tahu bahwa Aisyah, Ummu Abdillah di sini maksudnya adalah Aisyah. Aisyah menikah dengan Rasulullah dan tidak punya anak. Tapi kenapa beliau dipanggil atau dijuluki dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah? Karena memang berkunyah merupakan tradisi atau sunnah para as-salafus saleh dan juga sunnah para sahabat ya. Sejak zaman kebiasaan orang Arab yang akhirnya dijadikan tradisi atau dijadikan sunnah dalam ajaran agama Islam. Sebagian ulama memandangnya demikian. Jadi walaupun Aisyah tidak punya anak, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
wahai suamiku, orang-orang semua berkunyah, punya kunyah. Saya tidak punya anak sehingga tidak bisa berkunyah. Maka kata Rasulullah apa? Takanni bibni ukhtika atau bibni ukhtiki. Ya, berkunyahlah dengan anak saudarimu. Aisyah punya saudari namanya Asma. Asma menikah dengan Az-Zubair, punya anak namanya Abdullah bin Az-Zubair. Maka Aisyah akhirnya berkunyah dengan Abdullah, anaknya Asma, anaknya saudarinya, jadi Ummu Abdillah radhiyallahu taala anha, dan beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau nikahi sebagaimana riwayat Aisyah sendiri dalam Sahih Bukhari, dinikahi oleh Rasulullah ketika beliau berusia 6 tahun dan baru digauli oleh Rasulullah ketika berusia 9 tahun. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, usia Aisyah 18 tahun. Dan usia Aisyah seluruhnya sampai beliau wafat 66 tahun. Jadi semenjak usia 18 tahun beliau sudah menjanda begitu ya, karena Rasulullah wafat sampai 66 tahun. Dan memang tidak menikah lagi, dan karena memang istri Rasulullah tidak boleh dinikahi oleh yang lain setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafatnya. Ini seringkali menjadi celah bagi orang-orang yang tidak suka dengan ajaran agama Islam atau tidak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka menuduh Rasulullah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Maka kita sebagai seorang muslim jangan sampai termakan dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Kenapa? Karena Abu Jahal saja yang hidup pada zaman itu tidak pernah mencela Rasulullah. Dari sisi ini Abu Jahal atau gembong-gembong kafir Quraisy yang ada pada saat itu tidak pernah mencela Rasulullah dari sisi ini, karena mungkin secara kondisi sosial berbeda antara zaman itu dengan zaman sekarang. Gitu ya. Kalau mungkin zaman sekarang orang melihatnya aneh, ya, tapi zaman itu ya sama sekali tidak aneh dan juga tidak ada yang dilanggar secara syariat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita melihat pernikahan Rasulullah dengan Aisyah itu melihat dengan kacamata syariat begitu ya, bukan dengan kacamata kacamata standarnya orang-orang zaman sekarang. Jadi sekali lagi, kalau saja gembong kafir Quraisy tidak pernah mencela Rasulullah dari sisi ini, padahal mereka adalah orang yang sangat benci dengan Rasulullah, maka jangan sampai kita termakan dengan isu tersebut ya. Dan memang terbukti bahwa Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah menjadi wanita yang sangat bahagia, dan juga bukan hanya bahagia dari sisi dunia tapi juga bahagia dari sisi akhirat, karena memang beliau dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan didikan agama yang sangat baik. Maka beliau Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi perawi hadis terbanyak setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah perawi hadis yang terbanyak nomor 1, keduanya Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga menjadi rujukan oleh para sahabat yang lain dan oleh para kalangan tabi'in, menjadi rujukan dalam masalah fikih, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan fikih keluarga, dengan darah wanita dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini berbicara tentang perkara-perkara baru dalam agama, dan banyak hadis-hadis semisal yang juga berbicara tentang perkara-perkara baru dalam agama. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain ya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara-perkara yang baru, maksudnya perkara baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya segala sesuatu yang baru dalam agama atau yang disebut dengan bid'ah merupakan kesesatan. Dalam hadis yang lain riwayat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya yang hidup setelah ini dari kalian, orang-orang yang hidup setelah ini, maksudnya setelah Rasulullah wafat, fasayara ikhtilafan katsiran, maka akan melihat berbagai macam perselisihan, perbedaan. Maka pesan Rasulullah apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid.
maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Ini kinayah ya, atau perumpamaan bahwa kita harus berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang beliau ingatkan di akhir hadis ini, wa iyyakum wa muhdatsatul umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu pembahasan terkait dengan bid'ah begitu ya. Ini seringkali dari sebagian atau ada orang yang punya concern dalam hal itu, ada juga orang yang anti ya. Kita sebagai seorang muslim jangan sampai menjadi anti untuk membahas hal tersebut. Kenapa? Karena memang kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membahas di dalam hadis-hadis beliau. Kalau kita lihat definisi bid'ah, itu banyak tentunya definisi dari para ulama. Di antaranya adalah ma uhditsa wa usnida ilad din. Di antara definisinya bid'ah adalah ma uhditsa wa usnida ilad din. Sesuatu yang diada-adakan lalu disandingkan kepada agama. Gitu ya. Sesuatu yang diada-adakan lalu disandingkan kepada agama. Itu yang disebut dengan bid'ah. Kalau sesuatu yang diada-adakan tapi tidak disandingkan kepada agama, maka dia tidak termasuk bid'ah. Sesuatu yang baru tidak ada di zaman Rasulullah tapi tidak disandingkan kepada agama, maka termasuk bid'ah atau tidak? Tidak termasuk, begitu ya. Misal apa? Mobil ada di zaman Rasulullah? Enggak ada. Tapi bid'ah dalam agama bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia tidak disandingkan dalam urusan agama. Begitu ya. Atau hal-hal lainnya yang tidak ada di zaman Rasulullah, ketika tidak disandingkan dengan urusan agama, maka dia bid'ah dari sisi bahasa saja. Hal baru dari sisi bahasa, tidak masalah. Tapi ketika ada sesuatu yang baru atau dicipta-ciptakan begitu ya, diada-adakan, diinovasikan, lalu disandingkan kepada agama, inilah yang disebut dengan bid'ah, dan ini yang harus kita hindari kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena percuma mengamalkannya. Kata Rasulullah tadi, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Gitu ya. Jadi bahasa lainnya buang energi, Pak. Sudah capek beramal, dikira mendapatkan balasan, tapi ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang bid'ah dengan kemungkaran ini berbeda, Pak. Berbeda dari sisi apa? Berbeda dari sisi pandangan manusia terhadapnya. Kalau kemungkaran mungkin akan disepakati oleh semua orang bahwa hal itu mungkar. Zina misalkan. Saya rasa sepakat semua kaum muslimin mengatakan zina itu mungkar, bukan sesuatu yang baik. Ya kan? Karena memang secara zohir, secara bungkus sudah jelek. Begitu ya. Seperti judi misalkan. Saya rasa seluruh kaum muslimin sepakat judi itu jelek. Apalagi khamr. Saya rasa seluruh kaum muslimin sepakat bahwa khamr itu jelek. Kenapa? Karena memang secara bungkus itu sudah jelek kelihatannya. Berbeda dengan bid'ah. Kenapa bid'ah banyak yang tidak mengingkarinya? Karena secara bungkus itu baik. Gitu ya. Secara bungkus baik. Orang melihatnya itu ibadah kok. Apa sih yang salah? Gitu ya. Tapi ternyata kan tidak sesuai dengan pedoman. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Disitulah salahnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini juga secara tersirat memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu agama dengan baik dan benar. Sehingga kita nantinya bisa membedakan mana ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, mana ibadah-ibadah yang ternyata tidak ada tuntunannya. Nah, kalau Al-Imam Syatibi rahimahullah mendefinisikan bid'ah, beliau mengatakan tariqatun fid dini mukhtara'ah, satu metode dalam agama yang baru dibuat, tudahi syar'iyyah, yang menyerupai syariat. Jadi metode dalam beragama yang baru dibuat yang menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang tujuannya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, yang perlu kita ketahui juga bahwa bid'ah dalam agama itu ada level-levelnya, Pak. Paling ada 3 level yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, dan ini level yang paling berat, adalah bid'ah dari sisi akidah. Bid'ah dari sisi akidah.
Dan kalau kita belajar kitab-kitab para ulama, lalu kita mendapatkan istilah ahlul bid'ah, biasanya yang dimaksud dalam kitab-kitab para ulama adalah orang-orang yang punya penyimpangan dari sisi akidah. Begitu ya. Seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah dan lain-lain yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kenapa ini penting? Kenapa para ulama menjelaskan hal tersebut? Tujuannya untuk memfilter mana keyakinan-keyakinan, mana pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, mana keyakinan-keyakinan, mana pemikiran-pemikiran yang sudah menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat penting untuk dijelaskan. Kenapa? Karena agama Islam ini basic dasarnya adalah masalah keyakinan. Kalau kita salah dalam masalah keyakinan, maka nanti rentetannya juga bisa salah, begitu ya. Seperti orang-orang Syiah sudah salah dalam masalah keyakinan. Contoh, mereka meyakini bahwa mayoritas sahabat itu kafir, begitu ya, termasuk ahlul bait Rasulullah. Ahlul bait Rasulullah juga mereka kafirkan. Siapa? Aisyah. Jadi mereka itu mengklaim ahlul bait ya, kelompok itu sebenarnya dusta belaka. Karena justru ahlul bait juga mereka kafirkan, kan begitu. Nah, itu bid'ah dari sisi akidah. Itu level yang pertama, bid'ah level yang pertama, bid'ah dari sisi akidah. Nah, bahkan kalau mereka yang yang alimnya dari kalangan mereka itu ada yang sampai dikatakan kafir oleh para ulama. Kalau yang awamnya mungkin masih ditolerir begitu ya, karena mereka awam. Tapi yang alimnya, yang mereka tahu hakikat tapi tetap dalam pemikiran itu, seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah dan lain-lain itu, mereka orang-orang yang benar-benar menyimpang. Itu ya level pertama. Level kedua adalah bid'ah dalam masalah pokok ibadah. Pokok ibadah. Ini level yang kedua. Biasanya kalau ada yang seperti ini akan mendapatkan penentangan begitu ya dari kaum muslimin yang lain. Misalkan ada satu ibadah yang benar-benar baru, tidak ada sebelumnya, maka biasanya akan mendapatkan penentangan. Lalu yang ketiga, ini biasanya yang menjadi perdebatan di antara kaum muslimin, yaitu yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ini secara dalil umumnya ada, tapi secara prakteknya ada inovasi di sana, gitu ya. Dalil umumnya ada, tapi ada inovasi dari sisi prakteknya. Ini akhirnya sering menjadi perdebatan di antara kaum muslimin ya. Seperti misalkan Maulid gitu ya. Maulid. Dalil umumnya ya ada, kita diperintahkan untuk mencintai Rasul dan seterusnya. Tapi dari sisi prakteknya itu ada inovasi di sana. Ya kan? Seperti apa lagi? Tahlil misalkan. Dalil umumnya ya ada, kita diperintahkan untuk bersedekah, untuk mayit dan seterusnya. Tapi dari sisi prakteknya itu ada inovasi di sana. Begitu ya. Nah, kita bagaimana sikap kita? Ya sebaiknya yang seperti itu kalau cari aman ya kita hindari gitu ya. Karena kita mengikuti Rasulullah dari sisi dalil umumnya, juga dari sisi bagaimana Rasulullah mempraktekkannya. Kalau Rasulullah tidak mempraktekkan dengan cara seperti itu, ya lebih baik kita lebih baik kita hindari. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, seorang ulama besar ya, yang hidup di abad kedua Hijriah, ahli hadis. Beliau mengatakan usulul bid'ati arba'ah. Pokok bid'ah itu ada empat kelompok. Yang pertama Rawafid orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Yang kedua adalah Khawarij, orang-orang Khawarij. Yang ketiga adalah orang-orang Qadariyah. Yang keempat adalah orang-orang Murji'ah. Rawafid ya jelas, mereka orang-orang Syiah yang mengkafirkan banyak sahabat. Khawarij orang-orang yang terlalu keras ya, bahkan menganggap pelaku dosa besar itu kafir. Bahkan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Kalau Qadariyah, mereka orang-orang yang menafikan takdir, tidak ada takdir kata mereka. Lalu yang keempat adalah orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah ini kebalikannya, kontranya Khawarij. Jadi yang terlalu luwes, yang mengatakan bahwa orang kalau sudah beriman tidak akan hilang imannya. Jadi orang yang sudah beriman walaupun dia berzina, walaupun dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, bahkan kalaupun dia mengucapkan kata-kata kufur, imannya tidak akan hilang. Nah, ini yang disebut dengan pokok usul al-bid'ah begitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga hadis yang kita pelajari ini sebenarnya kalau kita mau bahas lebih detail ya terkait dengan hal baru dalam agama, ada pembahasan yang lebih mendetail dan juga terperinci, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, paling tidak poin besarnya sudah kita tangkap bahwa hukum asal ibadah itu adalah tidak boleh kita kerjakan sampai ada dalil yang
yang mensyariatkannya. Semoga kita semua bisa istiqamah untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tutup mungkin kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, cukup. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon diingatkan bila ada yang salah dari yang telah saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.